Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wasatya Institut yang dirahmati Allah. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah ya. Sekarang kita memasuki episode 2.2. Mulai dari pertanyaan tentunya kan gitu. Jadi bagaimana sih istiwanya Allah itu gitu kan? Itu yang menjadi titik tengkar atau titik perdebatan di kalangan kelompok Islam sejak dahulu sampai sekarang gitu kan. Jadi bagaimana sih istiwanya Allah itu gitu kan? Istiwa salah satu sifat Allah gitu kan. Jadi di sini ada satu subbab yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa gitu. Saya bacakan aja teks Arabnya yaitu Fanaqulu fi qouli ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maqalahu salaf as-shalih. Amanna billah wa bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah min ghairi takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin. Jadi seperti ini. Jadi Allah berfirman dalam kitabnya Al-Qur'annya yaitu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa gitu. Saya nggak usah artikan ya. Jadi menurut penulis Al-Mu'allif Sayyid Muhammad di sini as-salafus sholeh, jadi ulama dari kaum salaf soleh itu berpendapat bahwasanya amanna billah, cukup kita beriman pada Allah, wa bima jaa'a 'anillah, dan apapun yang datang dari Allah, ala muradillah, atas maksud Allah atau atas makna yang dari Allah gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu lancang gitu kan. Allah tidak mengartikan, Allah tidak istilahnya mengartikan istiwa ini apa gitu kan. Jadi ala muradillah, atas maksud Allah, atas pengertian Allah gitu kan. Jadi kita serahkan sama Allah gitu kan. Artinya gitu. Min ghairi takyifin, tanpa kita bertanya bagaimana istiwanya Allah itu gitu. Wala tamtsilin, dan tanpa kita bertanya seperti apa Allah itu beristiwa gitu kan, tamtsil. Kemudian wala ta'tilin, dan kita juga jangan sampai mengabaikan atau menghilangkan sifat itu gitu kan. Karena kita nggak tahu. Jadi dalam Al-Qur'an pun Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tidak ada yang serupa apapun dengan dia, dengan Allah gitu kan. Jadi sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada serupa dengan Allah apapun itu. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat atau maha mengetahui. Hadhihi hiya aqidatus salaf. Wa hadha huwa alladhi yajibu an nuwajiha bihin nusus al-waridah fil kitabi was sunnati al-mutahharah duna ziyadatin au nuqsanin. Dan ini maksudnya tadi itu yang saya jelaskan itu merupakan akidahnya salaf, akidahnya para ulama salaf, golongan salaf gitu kan. Dan itu atau ini dan hal ini adalah wajib bagi kita untuk hanya patuh dan taat kepada nas-nas yang ada, baik itu nas dari Alkitab atau Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah gitu kan, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Jadi tetap apa adanya gitu kan, tanpa menambah ataupun mengurangi. Wa hadzal qadru minal iman la yukhalifu fihi ahadun wa la yajuzu an yazida alaihi mujtahid. Dan ini adalah kadar iman kita. Jangan sampai kita menyelisihi satupun dari apa yang telah salaf katakan gitu kan. Dan kita tidak boleh menambah atau menambah-nambahi apa yang mujtahid katakan, apa yang ulama salaf katakan gitu kan. Karena idla ijtihada fil akidah, karena tidak ada ijtihad dalam bab akidah ini gitu. Wa man zada ala hadan nasi alfadhan ukhra fahuwa min fahmihi al-khas az-zaid 'alan nas. Dan barang siapa yang menambah
nas Al-Quran itu dengan lafaz-lafaz yang lain, maka itu adalah bagian dari pemahaman tadi, pemahaman orang yang memahami Al-Quran gitu kan. Dan itu merupakan tambahan terhadap nas. Mithlu ziyadati lafdi azad ala qawlihi istawa fayaqul istawa bidzatih. Seperti penambahan lafaz pada azad gitu kan. Seperti kata istawa bidzatih. Jadi istawa bidzatih, istawa dengan zatnya gitu kan. Itu zat itu tambahan dari orang lain gitu kan. Itu bukan nas gitu kan. Au ziyadatu lafdi haqiqah fayaqul istawa bidzatihi haqiqatan. Atau seperti tambahan lafaz yang lain seperti haqiqah gitu kan. Yang sebenarnya istawa bidzatihi haqiqatan. Jadi Allah istiwa dengan zatnya dengan hakikatan sebenar-benarnya. Itu juga tambahan gitu kan. Au tafsirul istiwa bil istiqrar fayaqul istawa yakni istaqarra bidzatihi alal arsy haqiqatan. Atau menafsirkan kata istiwa dengan al-istiqrar. Al-istiqrar ini adalah menetap gitu kan. Jadi istawa yakni istaqarra bidzatihi alal arsy haqiqatan. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya istawa ini istaqarra menetap. Jadi Allah tuh menetap dengan zatnya di atas arsy hakikatan dengan sebenar-benarnya menetap gitu. Jadi menetap. Jadi kayak sigasana gitu kan. Au ziyadatu lafdi fauqa fayaqul istawa ay jalasa fauqa arsyihi bidzatihi hakikatan. Atau tambahan lafaz fauqa yang artinya di atas itu kan. Jadi istawa adalah jalasa fauqa arsyihi bidzati haqiqatan. Jadi maksud istawa kata orang tersebut adalah duduk. Jalasa duduk di atas arsyihi, di atas arsy-nya. Bidzati haqiqatan. Jadi orang tadi atau ada orang yang mengatakan bahwasanya istawanya Allah itu adalah duduk di atas arsy. Duduk di atas arsy-nya dengan zatnya, hakikatan, dengan sebenar-benarnya duduk. Jadi ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah tuh di sana tuh duduk dengan sebenar-benarnya duduk di atas arsy, seperti duduknya raja di singgasana gitu kan. Fakullu dzalika ziyadatun 'alan nafsil warid wajtihadu fi sifatillahi ta'ala wa huwa marfudun fi hadzal bab. Dan semua tadi yang saya sebutkan itu merupakan tambahan atas nas yang telah tersedia. Nas tadi itu tambahan semua gitu kan. Dan ijtihad pada sifat-sifat Allah itu tertolak, marfud, enggak boleh itu kan. Enggak boleh berijtihad di dalam bab akidah gitu kan. Kata penulis. Alhasil annahu la yasihhu azyadatu ala sifatil istiwa bijtihadin aw istimbatin. Jadi pada akhirnya tidak sah, tidak boleh untuk menambah-nambahi terhadap sifat istiwa gitu kan. Tidak boleh ada tambahan lain terhadap sifat istiwa Allah. Baik itu dengan ijtihad atau dengan istimbat atau dengan menggali gitu kan. Bal yajibu al-iktifa bima warada fin nafsi duna ziyadatin aw naqsin. Tetapi kita wajib berserah diri atau mencukupkan diri gitu kan dengan apa yang ada atau apa yang ada di dalam nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Li'annal mawdu'a la yadkhulu fihi al-aqlu wan nadhar wa innama mauqiful aqli huwa taslim wal iman bima ja kama ja. Karena bab ini, bab akidah itu tidak boleh masuk, akal itu tidak boleh masuk ke dalam bab akidah ini. Akal, teori tidak boleh masuk ke dalam bab akidah, gitu kan. Jadi kaidahnya bahwasanya mauqiful aqli atau peran akal itu hanyalah at-taslim wal iman, yaitu berserah diri, menyerahkan diri dan iman, hanya iman. Bimaja kamaja, apa yang telah datang sebagaimana yang telah datang. Maksudnya apa yang Al-Quran kabarkan, apa yang As-Sunnah kabarkan, seperti itulah yang harus kita imani. Akal harus tunduk, harus berserah diri terhadap apa yang datang kepada kita, Al-Quran maupun As-Sunnah, tanpa harus menambah dan mengurangi.
Jadi seperti itu sahabat Prasetya Institute. Jadi intinya istiwa ini cukup kita mengimani dan berserah diri kepada Allah atas apa yang datang pada kita, yaitu berupa nas Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.